Waras, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Munculnya berbagai masalah sosial yang terjadi pada anak membuat pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang mengintegrasi sumber daya pembangunan memenuhi kebutuhan anak. Salah satunya adalah kebijakan Kelurahan Layak Anak. Hal ini bisa terlihat di Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, yang sedang berusaha mewujudkan kelurahan ini menjadi Kelurahan Layak Anak. Berikut liputan selengkapnya. Jaga jaraknya ya, jangan depan ya. Kelurahan Cengkeh Turi adalah sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Bekerja sama dengan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau FK-Puspa Binjai, Kelurahan Cengkeh Turi berusaha mewujudkan kelurahan yang layak bagi kehidupan anak. Lurah Cengkeh Turi Menet Ginting ingin masyarakat di wilayahnya mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam mendidik dan mengasuh anak. Kelurahan ini juga sedang fokus memudahkan akses kesehatan dan pelayanan yang ramah anak. Salah satunya kenapa Kelurahan Cengkeh Turi ini yaitu latar belakang karena begitu banyak kasus-kasus KDRT dan kasus asusila yang ada di Kelurahan Cengkeh Turi ini. Makanya kami sangat peduli dengan anak-anak, khususnya kaum perempuan. Kelurahan Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005. Melalui kebijakan Kota Layak Anak. Dalam kebijakan tersebut, digambarkan bahwa Kota Layak Anak merupakan upaya pemerintahan kabupaten kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Untuk mewujudkan kebijakan Kelurahan Layak Anak, Kelurahan Cengkeh Turi menguatkan ikatan antar masyarakat, diantaranya mengajak keterlibatan masyarakat untuk membantu tanpa harus menunggu pemerintah. Warga juga bergotong royong membedah rumah seorang ibu tunggal yang dananya bersumber dari sumbangan warga. Mengembangkan pengetahuan dan minat baca anak-anak, serta mengajarkan masyarakat secara mandiri untuk bercocok tanam dengan sistem hidroponik. Kalau mengajak masyarakat untuk suatu tujuan menjadi kelurahan ramah anak memang sangat butuh waktu yang panjang. Karena untuk membina suatu SDM masyarakat itu sangat sulit. Jadi kami tetap berupaya melalui dinas terkait dan FK-Puspa Kota Binjai. Kalau kendala sangat banyak. Artinya itu tadi kurangnya kesadaran masyarakat. Jadi kami dari kelurahan kerjasama dengan pihak terkait termasuk FK-Puspa ya harus bekerja ekstra keras untuk menjadi pelopor kelurahan ramah anak. Untuk menyukseskan terwujudnya Kelurahan Layak Anak di Cengkeh Turi, FK-Puspa Sumatera Utara bersama sejumlah stakeholder mendukung dengan memberikan bantuan dan motivasi kepada Puspa Binjai dan warga desa Cengkeh Turi. Sejak awal digagas, Forum Komunikasi Puspa Sumatera Utara
mendorong Puspa Binjai agar fokus melakukan pembinaan di satu titik, ya, dan kemudian nanti bisa dikembangkan ke titik-titik yang lain. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana bisa mengeksplorasi apa yang dimiliki dan potensi yang ada di daerah ini. Dan kita dari Puspa Sumatera Utara yang pertama memberikan support secara moral dulu, yang kemudian juga substansi yang dibutuhkan secara konsep untuk menjadikan kelurahan ramah anak itu kita fasilitasi, baik itu pelatihan dan sebagainya. Dan kemudian juga kita mendukung promosinya di tingkat nasional dengan kementerian, dengan dinas di provinsi dan lain sebagainya. Dalam proses tumbuh kembang anak, kebutuhan anak yang harus dipenuhi bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan sosial dan psikologis, serta lingkungan yang mendukung berkembangnya potensi yang dimiliki sang anak. Oleh karenanya, diharapkan semua sisi kehidupan dan juga lingkungan harus ramah anak. Menjadi makeup artist tidak segampang yang orang pikir. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, profesi sebagai MUA juga mengalami goncangan. Nah, seorang MUA muda asal Medan, Leo Fani, menunjukkan bahwa kreativitas dan inovasilah yang dibutuhkan untuk bangkit dari pandemi. Kita lihat perjalanannya. Pandemi COVID-19 membuat Leo Fani Novianti terpaksa cuti dari rutinitas yang sudah ia geluti selama beberapa tahun belakangan ini. Fani, sapaan akrabnya, memulai karir sebagai makeup artis di umurnya yang masih menginjak 18 tahun. Ketika virus corona mewabah di kota Medan, Fani hampir tidak bekerja selama hampir 4 bulan. Hal ini membuat penghasilannya menurun hingga 90%. Namun, semangat perempuan kelahiran Banda Aceh 10 Agustus 1998 ini tidak putus hanya karena pandemi. Setelah memasuki masa kenormalan baru yang ditetapkan pemerintah, Fani juga telah kembali merias dengan menjalankan protokol kesehatan. Pandemi membuatnya semakin peduli pada kebersihan alat dan produk make up saat Fani merias model atau klien. Apalagi pada saat awal-awal pandemi itu dampaknya terasa banget untuk Fani, dimana ketika demand itu menurun drastis karena klien pada reschedule ataupun ada yang meng-cancel acaranya. Tapi puji Tuhan karena Indonesia sudah menerapkan new normal, jadi perlahan-lahan acara juga sudah mulai dijalankan dan sudah mulai normal kembali, walaupun memang masih ada sebagian yang menunda acara. Dan sekarang juga Fani bekerja dengan protokol yang sangat ketat sih. Untuk mengisi waktu kosong selama pandemi, Leo Fani kerap membuat video tutorial make up. Perempuan yang hobi pada make up sejak masih duduk di bangku sekolah dasar ini membagikannya di media sosial seperti Instagram. Selain itu, Fani juga membuka kelas make up secara online bagi pemula yang ingin belajar merias diri sendiri. Untuk survivalnya itu sih prinsip Fani itu be water ya. Be water itu artinya mengikuti situasi dan kondisi gitu. Kita itu ngikut aja. Nah, jadi salah satu contohnya juga Fani ada buka online makeup class karena pada saat awal pandemi itu kita harus stay home kan, mengikuti anjuran pemerintah itu kan harus stay at home. Jadi Fani membuka online makeup class. Jadi bagi murid Fani yang masih mau belajar makeup itu masih bisa. Jadi kita bisa stay at home sambil belajar makeup melalui online makeup class ini. Natural namun glowing adalah ciri khas makeup yang Fani tonjolkan. Baginya, tampilan wajah alami, sehat dan segar lebih menonjolkan karakter seseorang. Apalagi makeup natural juga sedang menjadi tren di Indonesia.
Fanny bahkan memadukan teknik makeup ala Korea yang terkenal dengan tampilan natural. Di tengah pandemi, ia tidak berhenti belajar melatih kemampuannya dalam merias agar semakin sempurna. Yang namanya makeup natural itu kan hasil akhirnya itu kan seperti effortless makeup gitu ya. Jadi otomatis complexionnya yang juga tidak terlalu tebal misalnya. Jadi kalau misalnya wajah kita udah bersih atau apa, otomatis complexionnya juga bersih gitu. Jadi itu akan mendukung natural makeup itu gitu loh. Nah, jadi menurut Fanny, kecantikan itu bagusnya fokus untuk memancarkan diri sendiri, bukan untuk menjadi orang lain. Industri kecantikan memang menjadi salah satu sektor yang terkena dampak pandemi COVID-19. Makeup artis harus menerima pil pahit karena banyak pekerjaan yang dibatalkan. Namun cerita perjalanan Fanny menunjukkan bahwa selalu ada hikmah di balik setiap musibah. Dengan semangat, kreativitas, dan konsistensi, makeup artis tetap bisa bertahan dan berkarya di tengah pandemi. Di Kota Medan terdapat sekumpulan anak muda yang mendirikan komunitas Tricking Medan. Komunitas ini mengenalkan salah satu olahraga yang memadukan seni bela diri dengan gerakan akrobatik. Lalu seperti apa pemirsa? Berikut liputan selengkapnya khusus untuk Anda. Anda barangkali masih asing dengan nama olahraga ini, tricking. Ya, tricking memang belum terkenal di Indonesia seperti olahraga bela diri dan senam lainnya. Namun di luar negeri, tricking sudah cukup terkenal. Olahraga ini bahkan mulai terbentuk pada tahun 1990 di Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, olahraga tricking mulai dikenal di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Komunitas tricking pun sudah banyak tumbuh di berbagai daerah di negara ini. Salah satunya adalah komunitas Tricking Medan yang ada di Kota Medan yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Nah, kebetulan di Medan ini karena kami dari sebelumnya juga ada sebagian dari mahasiswa dan juga siswa-siswa yang pernah ikut olahraga seperti parkour, capoeira, kami karena melihat perkembangan tricking ini di Indonesia mulai muncul, maka kami berinisiatif untuk membuka dan mendirikan komunitas Tricking Medan ini. Olahraga tricking menggabungkan berbagai gerakan bela diri, misalnya taekwondo, capoeira, karate, wushu, parkour, yang dipadukan dengan seni gerak lainnya seperti gimnastik, akrobatik, dan breakdance. Olahraga ini pun memiliki ragam teknik, seperti teknik hook kick atau tendangan kail, aerial cartwheel atau gerakan baling-baling tanpa tangan, backflip atau salto ke belakang tanpa tangan, back handspring atau salto ke belakang dengan tangan, tornado kick atau tendangan tornado, corkscrew atau memilin, dan lainnya. Nah, kalau yang untuk tadi yang saya lakukan itu namanya adalah tendangan 540. Biasanya juga kita bilangnya dragon kick. Nah, itu putarannya harus cepat dan lompatannya harus tinggi. Selain itu nanti ada juga backflip dan juga ada flash kick. Itu yang paling sulit. Tapi kalau untuk permulaan saya sarankan hanya untuk tendangan-tendangan dasar saja. Kalau untuk tips dan trik sendiri mungkin ya untuk anggota-anggota yang baru mau bergabung, yang saya sarankan yang pertama latihan fisik, mental, niat. Hanya itu saja. Semua orang bisa melakukan, yang pasti yang harus punya kaki ya. Untuk latihan dasar, Randy menyarankan para pemula agar melatih gerakan kaki, seperti melakukan stretching, skipping, squat, dan strength untuk melatih kekuatan tendangan kaki. Anggota baru nanti kita akan arahkan bagaimana latihannya, bagaimana safety-nya, dan bagaimana amannya latihan sendiri ataupun latihan berkelompok seperti ini. Nah, bagi para tricker atau sebutan untuk orang yang melakukan tricking seperti Abdurrahman, terdapat beberapa manfaat yang diraih dari olahraga ini, pemirsa. Yang pertama, tricking ini kan
olahraga. Kalau olahraga berarti olah tubuh untuk menyehatkan diri. Oke, itu yang pertama. Karena kita mengeluarkan keringat dengan cukup banyak, dan juga di trekking ini diajari yang namanya disiplin. Terus yang kedua koordinasi tubuh, dan yang ketiga itu kita mengajarkan kelenturan. Oke, dan yang keempat kita juga mengajarkan kekuatan kaki, tangan, dan seluruh otot-otot tubuh. Jadi kalau kita belajar trekking, otomatis tubuh kita ini kuat, dan juga kesehatannya juga bertambah gitu. Gara-gara kita berolahraga, dan juga bertambah kelenturan-kelenturan di dalam tubuh kita. Jika ada yang ingin bergabung di komunitas trekking atau olahraga trekking, jadi kami ada juga fanpage di Instagram, juga di Facebook, namanya Trekking Medan, boleh dihubungin ke situ ya, boleh dikontak person juga di situ. Dan yang ingin bergabung boleh bertanya, dan juga bertanya kapan jadwal dan waktu latihannya di adminnya tersebut. Di tengah variasi cabang olahraga, olahraga trekking bisa menjadi salah satu varian olahraga yang bisa Anda tekuni. Pastinya dengan latihan rutin, didampingi oleh pelatih, dan dengan fasilitas keselamatan yang mendukung ya pemirsa. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar kerajinan menyimpul tali bernama makrame? Kalau belum, rekan kami Grace akan mengajak Anda mengenal kerajinan unik ini bersama dengan salah seorang perajin makrame di Kota Medan. Makrame juga bisa jadi peluang ekonomi, pemirsa. Seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Di musim pandemi, banyak tren kegiatan positif baru yang bermunculan. Salah satunya adalah membuat makrame. Makrame berarti kerajinan simpul tali. Dengan bantuan tangan kosong, kita dapat menyimpul tali sekaligus menghasilkan kerajinan makrame yang indah, pemirsa. Makrame, kerajinan yang satu ini mungkin masih terdengar baru bagi sebagian orang, termasuk saya nih pemirsa. Nah, karena itu saya penasaran nih pemirsa, kira-kira apa sih keistimewaan dari kerajinan yang satu ini? Pas kali ini pemirsa, pada hari ini saya akan belajar makrame dari salah seorang pengrajin makrame di Kota Medan. Nah, seperti apa ya pemirsa? Yuk ikuti saya. Perempuan ini adalah Lili Noveliana, ibu rumah tangga yang menekuni usaha kerajinan makrame My Potty Cats. Ia membuat makrame dari dua bahan tali kur dan tali katun. Dari kedua jenis tali ini, ia mampu menghasilkan kerajinan yang menarik sekaligus menambah pendapatannya di saat musim pandemi. Kali ini saya berkesempatan mengunjungi Lili di rumahnya sekaligus berbincang-bincang dengannya. Nah, Kak Lili, kalau boleh tahu nih sejak kapan Kak Lili mulai menekuni kerajinan makrame, dan kira-kira mengapa Kak Lili tertarik untuk menekuni kerajinan yang satu ini? Kalau untuk makrame sendiri kurang lebih udah 3 tahun ya Mbak ya. Dan kenapa tertarik? Awalnya lihat-lihat di medsos, banyak yang lucu-lucu, unik-unik. Terus pengen punya, beli dicari-cari di Medan. Belum terlalu banyak ada variasinya di Medan, belilah yang di luar Medan. Nah, pas nyampe tuh ternyata bener, pas nyampe tuh lucu, unik, apalagi kan tali-tali gitu ya. Nah, jadi pas gitu pengen tahu gimana sih buatnya, kok kayaknya kelihatannya simpel gitu kan. Pas dicoba ternyata nggak juga ya. Nah, terus dibuka lagi tuh yang dibeli kemarin. Nah, akhirnya belajarlah dari situ, sambil lihat-lihat YouTube juga. Nah, Kak Lili, kalau boleh tahu nih, kerajinan makrame ini prospeknya seperti apa sih kalau untuk saat ini? Apalagi kan sekarang lagi pandemi ya gitu ya Kak ya. Prospeknya bagus ya Mbak ya. Dengan orang yang nggak keluar rumah, di rumah aja, mengurangi kegiatan di luar rumah. Kan apalagi dengan hobi-hobi baru, orang-orang dengan tanaman, jadi dia mau dekor-dekor juga, tinggal pajang, untuk hiasan dinding, untuk pot-pot gantung. Jadi alhamdulillah prospeknya bagus. Nah, kalau selama ini, sejauh ini sih, udah ada, kita pernah kirim ke Papua, udah ada yang pesen, luar Sumatera tuh banyak, Jawa kemarin Ternate juga ada. Yang 3 kaki, kalau itu kan 4 nanti lama gitu kan. Sepanjang 3 tahun Lili menekuni dunia makrame, ia sudah bisa menghasilkan ragam makrame yang menarik secara otodidak. Mulai dari pembungkus kursi,
hiasan gorden, taplak meja, hiasan gantung untuk dinding, hingga pembungkus bantal ini pemirsa. Waktu pengerjaannya bervariasi, mulai dari kurang lebih 1 jam hingga 8 hari, tergantung ukuran dari model makrame itu sendiri. Beragam makrame ini dia jual dengan harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp1,4 juta. Nah, Kak Lili kok boleh tahu nih, buat makrame ini susah nggak sih, Kak? Kalau untuk makrame sendiri sih sebenarnya yang susah itu di awal. Waktu kita belajar buatnya itu kan penting simpul-simpul dasarnya sudah dipahami. Setelah itu ngelanjutinnya udah enggak. Tinggal kitanya aja memvariasi-variasi kan ya. Nah, terus Kak kira-kira nih, apa hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat kerajinan makrame ini? Kalau untuk kerajinan makrame sendiri itu sih sebenarnya ketelitian penting, Mbak ya. Nah, ketelitian itu awalnya kita itu kan pasti mengkonsep kita pengen buat apa. Nah, setelah buat apa, bisa kita memperhitungkan panjang tali yang dipergunakan, seberapa banyak harus dibuat gitu. Jadi, ini itu penting. Selain itu kreativitas kita. Yang pasti kesabaran, Mbak. Harus sabar buatnya. Ini kita ikat gini, Mbak. Lili mengajarkan saya cara membuat pot gantung dari makrame dengan teknik yang sederhana namun mudah diikuti. Pertama, saya harus membuat simpul berkas terlebih dahulu. Kemudian membuat simpul spiral, simpul mati, Dari belakang. dan terakhir ditutup dengan simpul berkas kembali. Terus saya tarik kuat. Wah, rasanya saya seperti kembali belajar simpul pramuka saat sekolah dulu pemirsa. Bedanya kalau di makrame, saya harus fokus dan sabar agar hasil simpulnya tidak melenceng dan rapi pemirsa. Karena baru pertama kali belajar makrame, saya lumayan lama menyelesaikannya. Sementara Lili sudah selesai lebih awal karena cekatan dan terbiasa menyimpul tali. Dan saat makrame saya sudah selesai, rasanya lega sekali. Tuh, jadi deh. Nah pemirsa, sudah jadi nih makrame pot gantung saya. Ternyata buat makrame itu seru sekali ya pemirsa. Dan selain dijadikan dekorasi untuk rumah juga, makrame ini juga bisa dijadikan untuk gantungan pot dan juga bisa mendatangkan penghasilan dan punya prospek yang menjanjikan juga tentunya. Nah, apakah Anda tertarik untuk mencoba? Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.